Oke semuanya, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danis Taufik Nurhidayat, tim 2019-008291. Saya berasal dari kelas 448 manajemen. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang etnosentris. Etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan bahwa negara asal sendirilah yang unggul. Dalam perusahaan etnosentris, operasi di luar negeri dianggap kurang penting dibandingkan domestik dan terutama dilakukan untuk melempar kelebihan produksi domestik. Pandangan etnosentris merupakan keyakinan parokialisme bahwa pendekatan dan praktik kerja terbaik adalah yang dimiliki oleh negara asal atau negara sendiri, atau bisa disebut dengan home country, di mana negara-negara kantor-kantor utamanya milik perusahaan itu sendiri atau perusahaan yang berada di situ. Para manajer yang berpandangan etnosentris meyakini bahwa orang-orang di negara lain tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Selanjutnya, yang kedua adalah polisentris. Polisentris itu sendiri yaitu perusahaan yang berorientasi pada pasar masing-masing negara tuan rumah dengan beberapa otonomi pengambilan keputusan dan independen dengan kantor pusat. Perusahaan ini sering disebut sebagai perusahaan multinasional. Beda dengan perusahaan etnosentris yang menggunakan produk dan strategi pemasaran yang sama di setiap negara, seperti halnya di negara-negara asalnya. Nah, seringkali perusahaan etnosentris kurang sukses secara orientasinya. Maka polisentris lah yang menjadi fakta bahwa setiap negara itu mempunyai variasi, preferensi budaya dan selera. Jadi dapat disimpulkan bahwa polisentris adalah keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unik dan berbeda, serta secara utuh meraih sukses di setiap negara adalah menyesuaikan diri dengan perbedaan unik dari setiap negaranya. Dalam tahap polisentris, anak perusahaan didirikan di pasar luar negeri. Setiap anak perusahaan bekerja secara independen dan menetapkan tujuan serta rencana pemasarannya sendiri. Pemasaran diorganisasikan dengan dasar negara per negara dengan sikap negara mempunyai kebijakan pemasaran unik sendiri. Selanjutnya yang ketiga, geosentris. Perusahaan yang memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar serta mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu regional atau istilahnya geosentris. Artinya geosentris ini mendasarkan perusahaan itu memandang dari wilayahnya. Geosentris merupakan orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Artinya manajemen harus mempunyai suatu pandangan dunia ke arah wilayah regional, tapi akan memandang sisa dunia dengan orientasi etnosentris atau polisentris atau kombinasi keduanya. Itu sangat perlu dilakukan. Kemudian selanjutnya, ekspatriat adalah seorang tenaga kerja yang bekerja di suatu wilayah yang bukan merupakan wilayah di mana ia tercatat menjadi penduduknya. Banyak perusahaan multinasional menggunakan ekspatriat untuk menjamin efektivitas operasi perusahaan sejalan dengan kebijakan kantor pusat. Nah, pada umumnya ekspatriat ini dapat juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan internasional di dalam organisasi. Ekspatriat yang berpengalaman dapat menjadi sumber yang mendukung suatu organisasi untuk berkembang menjadi sumber yang mendukung suatu organisasi untuk berkembang lebih global. Selanjutnya adalah TQM atau paradigma Total Quality Management. Merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi, melakukan perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. TQM ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengidentifikasi ukuran kualitas terbaik sesuai harapan pelanggan dalam hal layanan, produk, dan pengalaman pelanggan. Hal ini tentu juga akan meningkatkan kompetitif inventory
perusahaan di mata pelanggan dibandingkan dengan para kompetitornya. TQM ini atau Total Quality Management artinya sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan atau perbaikan secara kontinu. Kemudian Six Sigma yaitu peningkatan kualitas, mengurangi pemborosan dengan membantu organisasi menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Saat ini Six Sigma menjadi sebuah sistem manajemen. Biasanya Six Sigma digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses serta pengendalian kualitas secara terus-menerus. Tentunya metodologi ini sangat bermanfaat dan juga penting untuk pengembangan bisnis. Selanjutnya, sistem manajemen mutu ISO 9000 merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang dan jasa atau terhadap kebutuhan serta persyaratan tertentu. Perusahaan yang telah menerapkan ISO 9000 bisa menjaga konsistensinya mutu produk atau jasa yang telah diklaim. Dengan demikian dapat mengurangi komplain pembeli atau pengguna. Dalam perkembangannya, ISO 9000 juga telah menjadi alat pemasaran ataupun promosi dalam kegiatan bisnis dan turut meningkatkan image suatu perusahaan. Selanjutnya ada Just in Time atau JIT. Adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen dengan tepat waktu. Perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen, dan pada saat dibutuhkan dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun suatu barang. Selanjutnya ada IDE. Sistem Electronic Data Interchange adalah model teknologi yang menggabungkan aspek elektronika, telekomunikasi, dan informasi yang dikembangkan untuk memudahkan proses transaksi dan pertukaran informasi dalam e-commerce, terutama untuk model business to business. Keuntungan dalam menggunakan IDE adalah waktu pemesanan yang singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, memperoleh respon yang cepat, mengirim faktur yang cepat dan akurat, serta pembayaran dapat dilakukan dengan begitu tepat. Kemudian selanjutnya adalah R&D, Research and Development. Adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi menciptakan produk atau layanan baru. Seperti namanya, R&D berisikan rangkaian proses riset dan pengembangan, atau bisa dikatakan lain dengan istilahnya pengembangan suatu produk dan layanannya. Aktivitas yang dilakukan biasanya berorientasi ke masa yang akan datang dan jangka panjang, baik dalam kaitannya riset ilmiah murni maupun pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini saya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.